Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang kas dan bank. Nah, di fitur kas dan bank ini ada terbagi menjadi 9, yaitu ada fitur pembayaran, penerimaan, transfer bank, smart link e-banking, rekening koran, riwayat bank, rekonsiliasi bank, smart link virtual account, dan smart link e-payment. Nah, kita buka yang pembayaran, teman-teman. Jadi, pembayaran ini biasanya digunakan untuk proses pembayaran di luar dari transaksi utama gitu. Misal kayak kalau pembayaran itu biasanya lebih kepada pembelian ya. Nah, tapi di utama itu pembelian ada masuknya sendiri, yaitu pembayaran pembelian. Nah, ada fiturnya sendiri gitu. Sedangkan di yang pembayaran di kas bank ini hanya bisa digunakan di luar dari transaksi utama perusahaan. Nah, misalnya bayar apa nih? Bayar beban listrik, beban air, beban telepon, beban biaya perlengkapan kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bisa klik kas atau bank. Di sini kita tentukan mana yang akan kita gunakan untuk pengeluaran ini. Misalnya kita mau gunakan kas kecil. Nah, kita masukin tanggalnya, lalu kita boleh isi nomor buktinya secara otomatis atau manual. Kemudian kita masukin eh, bebannya atau biayanya. Misal beban listrik tadi ya, listrik, air, atau apa, atau boleh deh ini beban listrik misalnya seharga 500.000 misal. Nah, teman-teman, di sini juga kita nggak cuma bisa isi satu beban, tapi juga bisa 2 atau 3 atau lebih gitu. Tapi dengan syarat di tanggal yang sama pengeluarannya. Nah, misalnya kita mau bayar lagi beban transport. Nah, di sini misalnya 1 juta gitu. Nah, kita bisa isi atau lainnya beban komisi misalnya. Beban komisi misalnya 200.000 gitu. Kita boleh isi. Nah, kita boleh klik yang I ini kalau misalnya mau ada tambahan tentang info-info gitu. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung klik save. Nah, kalau kita mau lihat jurnalnya, kita boleh ke daftarnya, lalu kita klik ini. Sorry, salah. Yang ini, pas kecil. Nah, kemudian kita ceki di sini di rincian jurnal. Nah, ini dia jurnal umumnya, teman-teman. Kalau udah, selanjutnya kita akan bahas tentang penerimaan. Ini penerimaan juga sama, biasanya itu penerimaan dari luar transaksi perusahaan. Jadi, di luar dari modul utamanya perusahaan. Nah, kayak gini, kas dan bank, kita penerimaannya mau kemana gitu. Misalnya kita mau nerima di bank. Misalnya tanggal hari ini juga nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Terus di sini nomor bukti juga diisi. Nah, kemudian kita cari di sini, misalnya penerimaan berupa apa sih? Misal penerimaan pendapatan seperti bunga, bunga deposito. Bisa kita dapat nih di sini 1 juta. Kita tulis sini. Atau kita juga mau ada dapat pendapatan lain gitu. Sini di tanggal yang sama itu nggak apa-apa, boleh langsung dibikin jadi satu kayak gini. Misalnya ada ini 3 juta misalnya di hari ini, di tanggal ini gitu. Nah, ini boleh teman-teman digabung, mau tambah lagi boleh, asalkan ngasih di tanggal yang sama. Nah, ini info lainnya diisi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita save. Untuk ngeceknya gimana? Sama kayak tadi pembayaran, kita cek ke daftarnya, terus kita buka, lalu kita klik titik 3 ini dan rincian jurnal. Nanti akan muncul jurnal umumnya. Secara otomatis dari Akurat. Ini dia teman-teman.
Udah banknya itu bertambah jadi 4 juta, pendapatan bunga deposito dan pendapatan di luar usaha lainnya di kredit karena dia bertambah juga gitu teman-teman. Nah, pembayaran penerimaan udah, selanjutnya kita akan bahas tentang transfer bank. Nah, biasanya transaksi ini dilakukan ketika kita mau isi kas kecil dari bank, misalnya tanggalnya nggak apa-apa, tanggal hari ini juga nggak apa-apa, sesuaikan dengan kenyataannya ya teman-teman ya. Nah, terus transfer uangnya nih dari kas atau bank. Nah, misalnya kita mau ngisi kas kecil nih, berarti kan dari bank dong otomatis. Dari bank ke kas. Kita tulis di sini ke kas kecil. Kita mau ngisi kas kecil berapa nih? Misalnya 5 juta. Gitu teman-teman. Nah, ini sih hanya opsional ya teman-teman, biaya transfer. Biasanya kalau hanya dari bank ke kas kecil internal itu yang nggak ada biaya transfernya. Tapi kalau misalnya dari bank bank A ke bank B, misalnya beda bank itu ya bisa jadi ada biaya transfer. Nah, teman-teman bisa masukin di sini kayak gitu. Nah, terus ini info lainnya aja, catatan tambahan. Nah, karena ini kita masukin ke kas kecil dan intinya banknya sama gitu. Jadi kita nggak perlu untuk masukin biaya transfernya. Jadi boleh kita langsung save. Kalau mau lihat jurnalnya juga bisa teman-teman kayak tadi lagi. Kita boleh ke sini, daftar, terus kita buka, titik 3, terus rincian jurnal. Intinya sama teman-teman. Kita coba aja ya. Nah, ini dia. Kita buka rincian jurnalnya. Lalu akan muncul jurnal umumnya seperti ini. Oke,